Jenderal Besar TNI Purnawirawan Dr. Abdul Haris Nasution, lahir pada tanggal 3 Desember 1918 dan wafat pada tanggal 6 September 2000. Beliau adalah seorang akademi militer. Beliau adalah 7 pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Dan sekarang aku akan membacakan biografi singkat tentang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution memiliki 2 orang anak perempuan, yaitu Ade Irma Suryani dan kakaknya. Ade Irma Suryani merupakan korban dari kekejaman PKI, dan Ade Irma Suryani ditembak secara sadis oleh segerombolan PKI pada malam hari. Lalu bagaimana nasib Jenderal Besar A.H. Nasution? Dan bagaimana pula nasib Ade Irma Suryani? Apakah Ade Irma yang tertembak secara sadis meregang nyawa di malam hari itu, atau memang Ade Irma bisa menyelamatkan dirinya? Simak videonya selengkapnya. Jenderal Besar A.H. Nasution adalah jenderal yang paling pintar dalam segi taktik perlawanannya, karena terkenal pintar oleh dunia akademi militer bahwa Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini merupakan anak buahnya dari Jenderal Besar Sudirman ya guys. Jadi kalian tahu kan Jenderal Besar Sudirman, nah itu adalah anak buah dari Jenderal Besar Sudirman. Jadi beliau Jenderal A.H. Nasution ini banyak belajar taktik peperangan ya dengan Jenderal Besar Sudirman. Jadi pada malam hari segerombolan PKI masuk ya, masuk melewati rumah Jenderal Besar A.H. Nasution, karena yang diserang pertama kalinya ya guys, dari 7 jenderal ini, yang pertama kalinya Jenderal A.H. Nasution, lalu pindah ke rumah Jenderal Ahmad Yani, dan seterusnya gitu ya. Jadi pertama kali yang diserang adalah Jenderal Besar A.H. Nasution. Nah, pada malam hari setelah maghrib ya guys ya, setelah maghrib tepatnya mereka menyerang dari pintu rumah depan. Segerombolan mobil PKI itu datang, karena kita menonton dari film tayangan G30 SPKI, kita melihat sendiri ya kekejamannya seperti apa ya. Terus udah gitu mobil-mobilnya ya yang mengaku sebagai Cakrabirawa ya, karena semua hampir ke-7 jenderal ini mereka dibilang dicari Pak Presiden penting gitu ya. Dicari oleh Pak Presiden jenderal penting gitu. Jadi ya jenderal ini panik, lalu kan langsung mungkin pikiran mereka adalah jenderal ini oh ya butuh bantuan apa ini Pak Presiden gitu. Jadi mereka harus bergegas pergi gitu. Nah, terus seketika Cakrabirawa ini berbicara gitu ya ke Jenderal A.H. Nasution gitu. Belum sempat bicara, tapi mereka sudah melakukan perlawanan dengan mengetok pintu kamar ya, pintu kamar Jenderal Pak A.H. Nasution ini diketok pintunya gitu. Setelah itu ditodong dengan senjata ya, yang kita bisa lihat ntar di video film G30 SPKI. Ntar aku akan tayangin filmnya gitu ya di pertengahannya. Kita bisa lihat sendiri ya. Jadi setelah udah diketok pintunya oleh gerombolan PKI, pintu kamarnya Pak A.H. Nasution ini gitu. Terus kata ibunya berkata Cakrabirawa gitu ya di kalimat filmnya itu. Oke. Terus kata Pak A.H. langsung bergegas berdiri gitu. Lalu Ibu Nas ini langsung pergi gitu. Ini kayaknya nggak ada, ini kayaknya kita diserang gitu. Akhirnya pergilah Pak Nas gitu ya, ngelewatin pintu belakang, dan akhirnya setelah Ibu Nas menggendong Ade Irma ini gitu ya, langsung kebetulan ada keponakannya Pak Nas ya, sedang menginap di rumahnya gitu ya, bersama dengan ibunya Pak Nas ya. Mereka pun kaget gitu, serumah ini ada apa gitu ya. Kok bisa gitu, tiba-tiba ada pasukan Cakrabirawa datang ya. Mending satu truk gitu ya. Ini banyak banget gitu, kayak satu kompi gitu mereka datang gitu ya. Pas malam hari satu kompi datang,
biasanya ya, guys, jadi kalau, rumah jenderal itu biasanya penjagaannya itu sekitar, 11 gitu ya, 11 ajudan gitu ya. Biasanya kalau malam hari, malam, pagi gitu ya, pasti ada yang menjaga. Tapi ini, pas peristiwa malam G30 SPKI, 11 ajudan mereka itu hilang, guys. Jadi nggak ada gitu. Jadi, tiba-tiba hilang, diculik gitu. Sebelum Pak Nas diculik itu mereka sudah diculik, guys, sudah dibawa juga. Nah, terus habis itu, eee, datanglah kakak adik Irma ini berkata kepada Om Pierre, "Om Pierre, gini, ini ada apa?" Gitu. Terus Om Pierre langsung, bergegas membawa senjata dari dalam kamarnya, "Tunggu," gitu, "kamu jangan keluar," gitu. Di film itu ya, kita bisa lihat sendiri entar. Jangan keluar. Terus setelah itu, Om Pierre langsung keluar, dan setelah Om Pierre keluar, dilihatlah gitu ya semuanya ya, seisi rumah itu dalam keadaan genting sekali ya. Bisa kita bayangin ya betapa hebatnya Bunas gitu ya, mentalnya sekuat apa gitu ya. Nah, setelah itu, Om Pierre langsung melihat keadaan, sampai keluar, akhirnya, eee, langsung datang ya pasukan Cakrawirawa ya, yang ada di film itu datang langsung. "Apakah kau Ahana Sution?" gitu kata Cakrabirawanya. Lalu Pierre bilang, "Ya, saya Ahana Sution," gitu. Jadi di balik sikap seorang ajudan gitu ya, terdapat, makna besar ya. Dia sangat menyayangi sekali gitu ya jenderalnya ini. Bahkan dia menganggap badan dia itu Ahana Sution gitu, guys. Jadi salut gitu ngelihat pengorbanan dari Om Pierre sendiri, langsung berkata, "Iya, dia Ahana Sution." Lalu setelah itu pasukan Cakrawirawa itu langsung meniupkan peluit gitu, tanda meniupkan peluit gitu ya, guys. Tanda, operasi telah selesai nih. Operasi darurat telah selesai dari rumah Pak Ahana Sution. Dan, mmm, sempat terjadi perbincangan di antara di luar ya, maksudnya di luar tadi bersama Om Pierre, dan di dalam bersama Bu Nas. Dan masih terdapat Cakrawirawa nih guys di dalam rumah Pak Nas, sedang berbincang dan berdiskusi dengan Bu Nas. Berbincangnya seperti apa, kurang lebihnya, "Mana Ahana Sution?" katanya gitu ya guys. Terus Bu Nas menjawab, "Ahana Sution, dia sudah lama tidak pulang, dia sedang berada di Bandung," katanya gitu. Nah, "Kau datang ke sini hanya untuk membunuh anakku," katanya, sambil memeluk, adek Irma ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys filmnya, kekejaman PKI seperti apa gitu ya. Betapa hebat dan kuat mentalnya seorang Ibu Ahana Sution gitu dalam malam genting G30 SPKI ini, betapa hebatnya beliau gitu ya. Dan betapa hebatnya beliau tidak menangis setitik pun gitu, melihat anak kesayangannya tertembak gitu pada usia 5 tahun gitu. Bisa kita bayangin sendiri gimana filmnya gitu. Dan kekejaman PKI itu seperti apa gitu, bisa kita lihat sendiri kan kayak gitu. Dan, setelah operasi itu selesai, operasi darurat G30 SPKI selesai, peluit meniupkan gitu ya dari luar, tanda sudah selesai, mereka bubar, pasukan Cakrabirawanya dengan membawa truk ya, truk satu kompi. Mereka pikir gitu, Ahana Sution ini adalah sudah tertangkap, yaitu Om Pierre tadi. Om Pierre ini sudah dibawa dengan mobil ya. Dan setelah itu pintu semua ditutup. Lalu Bu Nas langsung menelpon untuk mencari ambulan guys, mencari ambulan supaya Ade Ilma ini selamat gitu ya, dari tembak ya, luka tembak yang ada gitu di punggungnya. Dan lalu kita lihat sendiri ya guys, di film itu teleponnya pun dicabut oleh pasukan Cakrabirawa yang ada gitu ya. Dicabut pas teleponnya, lalu Bu Nas bingung gimana caranya untuk membawa Ade Ilma supaya selamat gitu ya ke rumah sakit LSPAD. Dan kita bisa lihat sendiri di filmnya,
di rumah sakit RSPAD. Pada malam itu akhirnya ada seseorang yang menolong Ade Irma, langsung membawa ke rumah sakit RSPAD gitu. Dan Ade Irma sempat menjalani perawatan di rumah sakit RSPAD itu sekitar 5 hari kayaknya ya, 5 hari, lalu dinyatakan meninggal gitu guys. Aduh, sedih banget gitu ya. Meninggalnya itu pada tanggal 2 Oktober. Jadi tanggal 1 Oktobernya itu adalah hari pemakaman para pahlawan 7 revolusi, dan tanggal 2 Oktobernya adalah Ade Irma menghembuskan nafas terakhirnya. Dan itu membuat hati kita benar-benar merasa pilu gitu ya guys. Dalam 2 hari itu ada 8 orang yang gugur gitu ya, termasuk Ade Irma Nasution ini ya. Sangat sedih gitu ya ngelihatnya, karena anak kecil yang tidak berdosa harus melewati tragedi seperti ini gitu ya. Karena menurutku ini sangat memprihatinkan ya, karena nyawa anak kecil ya yang harus kehilangan, yang harus gugur gitu ya sebagai perisai ayahnya sendiri. Itu sangat menyedihkan sih ya, karena biadabnya PKI gitu ya. Nah, lanjut lagi sekarang, setelah Ade Irma meninggal gitu, lalu Pak Nas langsung beliau memakamkan putrinya, karena waktu itu Presiden Soekarno menawarkan kepada Pak Nas nih, apakah mau dimakamkan di Taman Kalibata? Lalu Pak Nas menjawab, tidak Pak, tidak usah katanya. Lebih baik dimakamkan di luar, karena kalau di luar itu kan lebih tidak privacy ya. Karena kalau ke Kalibata kalian tahu sendiri gitu ya, kalau misalnya kita mau ziarah nih ke Kalibata, pasti melewati prosedur ya, prosedur yang tidak sembarangan gitu ya guys, yang tidak sembarangan. Prosedurnya itu melewati beberapa lapis penjagaan, beda dengan taman-taman makam pahlawan yang lain gitu. Sebenarnya sama aja ya, Taman Makam Pahlawan Kalibata dan Taman Makam Pahlawan daerah sebenarnya sama aja, cuma prosedurnya yang lebih ketat yang di Kalibata gitu. Dan setahu aku kalau misalnya yang berbau Taman Makam Pahlawan kan itu memang yang menjaga tentara ya. Jadi kita harus melewati prosedur yang berlaku ya. Ada di sana ketentuan dan syarat-syaratnya seperti apa gitu ya. Dan ternyata Pak AH tidak mau gitu dan menolak dari ajakan dari Presiden Soekarno bahwa Ade Irma akan dimakamkan di Taman Kalibata. Lalu Ade Irma sendiri dimakamkan di kantor wali kota ya, wali kota yang di daerah Menteng. Nah, di sana Ade Irma dikubur gitu ya, tempat peristirahatan terakhirnya gitu. Dan beliau Pak Nas yang menjadi komandan pada saat itu untuk mengantarkan anak kesayangannya ya ke taman peristirahatan terakhirnya. Nah, sampai di sana itu sangat duka mendalam banget ya bagi keluarga Pak AH Nasution gitu ya. Betapa tidak putri kecilnya harus meregang nyawa karena biadabnya seorang PKI gitu guys. Nah, setelah itu pemakaman Ade Irma selesai, lalu Pak Nas dengan tongkatnya gitu ya berjalan tertitih gitu ya, berjalan tertatih-tatih gitu, karena beliau sempat kakinya buntung gitu, bukan buntung ya guys, jadi kayak modelnya patah, jadi kakinya patah karena melompat ke balik dubes ya, rumah dubes. Jadi ini rumah Pak Jenderal AH Nasution, sampingnya itu dubes gitu. Jadi pas malam menegangkan itu, Munas menyuruh Pak AH untuk melompat ke pagar tembok dinding rumah dubes gitu. Nah, setelah itu lalu Pak Nas melompat dan akhirnya ditembaklah itu dengan pasukan Cakrabilawa nih, dari bawah ceritanya, dari bawah ditembak, lalu kena kaki Panas, lalu kaki Panas patah gitu dengan tembakannya itu. Kan melompat ya guys, jadi
patah lah gitu kakinya. Nah setelah itu Pak Nas selamat, dan tapi putri kecilnya harus menjadi perisai ayahnya gitu, menjadi malaikat kecil ayahnya gitu. Oke guys, nanti aku akan langsung nih puterin video film Biadabnya PKI kayak gimana gitu ya. Kita bisa tonton secara cuplikan ya di rumah kediaman Jenderal Besar Ahmad Abdul Haris Nasution ya. Kita akan nonton bersama-sama cuplikannya seperti apa gitu. Karena ini cuplikannya khusus untuk di rumah Jenderal Besar Pak Aha Nasution. Kita simak video selengkapnya. Birawa. Cakra. Cepat, Cakra! Ayah! Pergilah segera. Buka pintunya! Cepat, Jenderal! Buka! Pintu belakang. Cepat! Anakku! Jangan buang tempo. Ayo kamu lari. Ayo. Mardia. Pegangin adik. Adik. Via. Keluar! Adik kena.
Cepat, pergi. Oh, Piet. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti! Jangan bergerak! Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita. Genggam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepadanya meneguhkan kita. Karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. berjuang dulu, baru boleh dapat bintang. Tapi boleh Via buatkan besok kalau adek lebih pintar berhitung. Ayah pulang tuh. Ayah pulang, ayah pulang, ayah pulang, adek. Rame ya kalau tiap hari ayah pulang ya. Mana bisa ayah kasih. Ayah, adek
Via mau bikin bintang buat adek. Cakra Birawa. Cakra. Cepat, Jenderal! Buka pintunya! Cepat, Jenderal! Buka! Anakku, jangan buang tempo. Ayo kamu lari. Ayo, Ardia. Pegangin adik. Adik. Via. Keluar! Adik kena. Cepat, pergi. Berhenti! Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya.
Oke guys, setelah kita menonton filmnya, betapa menegangkannya, seperti apa alurnya, kalian udah lihat sendiri gitu. Eh, kita bisa tarik kesimpulan nih dari film video cuplikan pendek ya, untuk G30 SPKI yang menyerang rumah Pak Aha Nasution. Kita bisa lihat sendiri betapa besar pengorbanan seorang jenderal besar Aha Nasution untuk Indonesia ya, khususnya beliau sangat mencintai Pancasila ya, sangat mencintai Pancasila, dan beliau sendiri bertahan demi utuhnya Pancasila. Dan ketujuh jenderal besar lainnya juga beliau sangat mencintai negaranya sendiri, negara Indonesia. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda ya, generasi penerus bangsa, seharusnya kalian bisa lebih menghormati jasa-jasa pahlawan kalian, karena tanpa kita adanya sekarang kita di sini, mereka memperjuangkan nyawa loh gitu, memperjuangkan nyawa, memperjuangkan keluarga mereka gitu, kehilangan keluarga gitu, tertembak anggota keluarganya, itu sangat menyedihkan gitu. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus cinta tetap sama Indonesia, kalian harus memperjuangkan, walaupun sekarang sudah tidak ada peperangan, tapi kalian harus memajukan negara kita gitu, negara Indonesia. Karena tanpa mereka, kita nggak akan pernah bisa menikmati sekarang gitu. Jadi kalian jangan lupa untuk mendoakan pahlawan kita gitu, pahlawan revolusi ya, khususnya pahlawan revolusi, 7 pahlawan revolusi kita ya, jangan pernah melupakan jasa-jasanya gitu ya. Dan untuk sekian video aku, jangan lupa untuk tetap mencintai negara Indonesia, jangan lupa untuk berziarah langsung ke makam-makam para pahlawan kita, khususnya pahlawan revolusi Republik Indonesia. Dan jangan lupa dukung channel aku untuk terus berkembang. Caranya like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya aku selalu semangat bikin konten-konten edukasi, konten-konten yang lain gitu. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.